Tidak semua suara berasal dari dunia yang bisa kita lihat. Ada suara yang muncul saat hidup berada di titik paling rendah. Datang ketika doa terasa tak didengar, dan harapan perlahan berubah menjadi keputusasaan. Di tanah Jawa, ada kepercayaan lama yang diwariskan turun-temurun. Tentang kekayaan yang tidak dicari dengan kerja keras, melainkan dipanggil. Tentang perjanjian yang tidak tertulis, namun mengikat lebih kuat dari janji manusia manapun. Mereka menyebutnya pesugihan. Awalnya hanya bisikan, memberi harapan, menawarkan jalan keluar yang cepat. Namun setiap suara dari alam gaib selalu datang dengan harga yang tidak disebutkan di awal. Cerita ini bukan tentang hantu. Bukan pula sekadar mitos. Ini adalah kisah tentang seorang pria biasa yang terlalu lelah untuk terus bertahan dan akhirnya memilih mendengarkan suara yang seharusnya ia abaikan. Karena ketika alam gaib mulai berbicara, yang dipertaruhkan bukan hanya harta, melainkan jiwa. Inilah suara dari alam gaib. Kisah pesugihan yang berakhir tragis. Hujan turun pelan malam itu, membasahi jalanan desa yang sepi dan gelap. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam, hanya menyisakan cahaya kuning redup dari beberapa teras. Angin berembus dingin, membawa bau tanah basah yang terasa berat di dada. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Wira duduk terdiam di lantai, bersandar pada dinding kayu yang mulai lapuk. Di hadapannya, sebuah meja pendek dengan tumpukan tagihan, utang warung, cicilan motor, dan selembar kertas dari bank yang berisi peringatan terakhir. Matanya menatap kosong, pikirannya penuh, tapi tak satu pun solusi muncul. Sejak pabrik tempatnya bekerja tutup 6 bulan lalu, hidup Wira seperti jatuh ke lubang yang dalam. Pekerjaan serabutan tak cukup untuk makan, apalagi membayar utang. Istrinya sering menangis diam-diam. Anaknya mulai sering bertanya, kenapa uang jajan makin sedikit? Semua pertanyaan itu menusuk, lebih tajam dari kata-kata kasar. Kalau begini terus, aku harus bagaimana? Gubamnya lirih. Malam semakin larut. Jam dinding tua berdetak pelan, seolah menghitung sisa harapan yang ia miliki. Saat itulah, sesuatu terjadi. Awalnya hanya suara. Sangat pelan, seperti bisikan angin, tapi terdengar jelas di telinganya. Wira, ia tersentak, menoleh ke kanan, ke kiri. Rumah itu kosong. Istrinya sudah tidur sejak tadi, anaknya terlelap di kamar belakang. Mungkin cuma capek, katanya pada diri sendiri. Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Kau tidak pantas hidup miskin seperti ini. Dada Wira berdebar keras, napasnya tercekat. Suara itu bukan berasal dari luar rumah, bukan pula dari dalam kepalanya sepenuhnya. Seolah ada sesuatu di antara keduanya. Siapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Hanya rasa dingin yang merayap dari kaki hingga tengkuk. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkedip. Apinya mengecil lalu membesar kembali. Sejak malam itu, suara tersebut mulai datang berulang kali. Kadang saat Wira sendirian, kadang saat ia hampir tertidur. Suara itu selalu sama, tenang, dalam, dan meyakinkan. Ia tahu semua tentang Wira, utangnya, rasa takutnya, bahkan pikirannya yang paling gelap. Ada jalan cepat keluar dari penderitaanmu. Kau hanya perlu berani mendengar. Awalnya Wira menolak. Ia orang biasa. Dibesarkan dengan ajaran bahwa semua harus diusahakan dengan kerja keras. Tapi hari demi hari berlalu, dan hidup tak kunjung membaik. Utang bertambah, wajah istrinya semakin pucat. Tatapan tetangga mulai berubah, penuh iba, lalu curiga. Hingga suatu malam, suara itu menyebut sebuah tempat. Datanglah ke hutan di belakang desa. Malam Jumat Kliwon. Jantung Wira terasa berhenti sesaat. Semua orang di desa tahu hutan itu. Tempat yang dihindari sejak lama. Tempat yang katanya tidak hanya dihuni oleh manusia.
Wira mencoba melupakan suara itu. Tapi setiap kali ia menolak, hidupnya terasa semakin sempit. Motor rusak, pekerjaannya gagal, bahkan anaknya jatuh sakit. Kebetulan demi kebetulan itu perlahan mengikis keyakinannya. Dan di saat harapan hampir habis, suara itu kembali. Kali ini dengan satu janji. Kekayaan, cukup untuk mengubah hidupmu. Tapi setiap pemberian, ada balasannya. Wira menutup mata. Tangannya gemetar. Dalam hatinya, ada rasa takut yang besar. Tapi juga secercah harapan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Tanpa ia sadari, itulah awal dari sebuah perjanjian. Perjanjian yang kelak bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengundang suara-suara dari alam gaib, yang tak akan pernah berhenti menagih. Sejak suara itu menyebut malam Jumat Kliwon, hidup Wira tak lagi tenang. Hari-harinya diisi oleh bayangan hutan belakang desa. Gelap, sunyi, dan penuh larangan tak tertulis. Setiap orang tua di desa selalu berkata hal yang sama. Jangan ke sana setelah maghrib, apalagi malam Jumat Kliwon. Namun justru larangan itulah yang terus terngiang di kepala Wira. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, mencari pekerjaan serabutan, pulang dengan tangan kosong. Tapi ada satu hal yang berubah. Pendengarannya menjadi lebih peka. Ia sering mendengar suara aneh. Ranting patah padahal tak ada angin, langkah kaki di belakangnya saat jalan sendirian, bahkan bisikan lirih yang menyebut namanya dari kejauhan. Wira. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Suara itu tidak pernah memaksa. Justru itu yang membuatnya semakin sulit dihindari. Ia datang lembut, penuh pengertian, seolah benar-benar peduli pada penderitaan Wira. Kau sudah berusaha. Sekarang biarkan kami membantumu. Kata kami membuat bulu kuduknya meremang. 2 hari sebelum Jumat Kliwon, Wira bertemu Mbah Sastro, seorang lelaki tua yang dikenal jarang bicara. Rumahnya dekat sawah, dikelilingi pohon bambu yang selalu berisik walau angin tak bertiup kencang. Mbah Sastro menatap Wira lama, seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. Kamu habis didatangi suara ya? Tanyanya tiba-tiba. Wira terkejut. Mbah tahu dari mana? Orang tua itu menghela napas panjang. Karena wajahmu sudah bukan wajah orang yang tenang. Kau sedang diikuti. Wira ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk. Kalau mereka sudah bicara langsung, berarti kau sudah dekat dengan pintu. Lanjut Mbah Sastro pelan. Dan tidak semua pintu boleh dibuka. Mereka janji bisa bantu Mbah. Suara Wira hampir seperti bisikan. Mbah Sastro menggeleng. Tak ada bantuan yang gratis dari alam lain. Yang mereka beri di depan, akan mereka ambil berkali-kali lipat di belakang. Kata-kata itu seharusnya cukup untuk menggantikan Wira. Tapi ketika ia pulang dan mendapati anaknya demam tinggi, sementara uang di dompetnya tinggal beberapa lembar lusuh, semua nasihat terasa jauh dan tak berguna. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bintang. Bulan tertutup awan tebal. Desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah semua makhluk hidup sepakat bersembunyi. Wira berdiri di depan rumah, menatap jalan setapak menuju hutan. Suara itu kembali muncul. Kali ini sangat dekat. Kami menunggumu. Dengan langkah berat, Wira berjalan menyusuri jalan tanah. Setiap langkah terasa seperti menjauh dari dunia yang ia kenal. Udara semakin dingin, bau tanah bercampur daun kering menusuk hidung. Saat memasuki hutan, suasana berubah drastis. Suara serangga menghilang, tak ada jangkrik, tak ada burung malam, hanya kesunyian yang menekan. Di tengah hutan ada sebuah tanah lapang kecil. Di sanalah Wira melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bernafas. Sebuah sesaji sudah tersusun rapi, bunga 7 rupa, kemenyan yang masih mengepul, dan semangkuk air yang permukaannya beriak walau tak tersentuh apapun. Aku belum menyiapkan apa-apa, gumam Wira. Kami sudah menyiapkannya untukmu, jawab suara itu. Angin berputar belan, pohon-pohon tinggi di sekeliling lapangan seperti membentuk lingkaran, menutup jalan keluar. Wira merasa kakinya berat, seolah tanah menahannya agar tetap di tempat. Lalu untuk pertama kalinya, sesuatu menampakkan diri. Bukan wujud yang jelas, hanya bayangan hitam, tinggi, berdiri di balik kabut tipis. Matanya, atau apapun itu, bercahaya redup, menatap lurus ke arah Wira. Apakah kau siap mengubah nasibmu? Tanya suara itu. Keringat dingin mengalir di pelipis Wira. Dalam kepalanya terlintas wajah istri.
istrinya, anaknya, dan kehidupan yang selama ini terasa begitu kejam. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Kalau ini satu-satunya jalan, aku siap." Bayangan itu bergerak mendekat. Udara terasa semakin berat, membuat Wira sulit bernafas. "Baik," kata suara itu pelan. "Mulai malam ini, kau bukan lagi milikmu sendiri." Di saat itulah Wira sadar, ia tidak sedang meminta pertolongan, melainkan menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tak pernah berniat melepaskan. Kabut di tanah lapang itu semakin ebal. Wira berdiri kaku. Kakinya terasa dingin, seperti menginjak air, meski tanah di bawahnya kering. Bayangan hitam di hadapannya kini semakin jelas. Bukan sosok manusia, tapi juga bukan binatang. Tubuhnya tinggi menjulang, seolah terbuat dari kumpulan asap pekat yang bergerak perlahan. Kekayaan tidak datang tanpa ikatan. Suara itu menggema, bukan hanya di telinga, tapi juga di dada Wira. "Apa yang kami beri akan mengalir melalui hidupmu. Tapi apa yang kami ambil, akan kami ambil dari hidupmu juga." Wira menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Bayangan itu mengangkat sesuatu dari kabut. Sebuah keris tua, berkarat, dengan gagang kayu hitam yang retak-retak. Dari bilahnya menetes cairan merah gelap, entah darah lama atau sesuatu yang lebih busuk. "Darahmu," jawab suara itu singkat. Tangan Wira gemetar saat menerima keris itu. Udara di sekelilingnya menjadi sunyi total, seolah hutan menahan napas. Dengan ragu, ia menggores telapak tangannya. Rasa perih langsung menjalar, dan darah menetes ke tanah. Begitu darah menyentuh tanah, tanah itu berdenyut, seperti makhluk hidup yang baru terbangun. "Ucapkan namamu," perintah suara itu. "Wira," jawabnya lirih. "Dan serahkan niatmu. Aku ingin keluar dari kemiskinan. Aku ingin hidup layak." Bayangan itu tertawa pelan, bukan tawa yang keras, tapi cukup untuk membuat dada Wira sesak. "Mulai malam ini, rezekimu akan lancar, uang akan datang kepadamu. Tapi ingat, jangan pernah menolak suara kami, dan jangan pernah mengingkari panggilan." Angin kencang tiba-tiba berhembus. Kemenyan terbakar habis, menyisakan bau pahit yang menusuk hidung. Tanah lapang itu perlahan kembali sunyi, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Wira tersungkur, napasnya terengah. Saat ia bangkit, hutan sudah kembali gelap dan biasa. Tak ada bayangan, tak ada sesaji, hanya telapak tangannya yang masih berdarah. Keesokan baginya, keajaiban itu datang. Saat Wira membuka pintu rumah, ia menemukan segepok uang terbungkus kain hitam di depan teras. Tangannya gemetar saat membukanya. Uang itu asli, banyak, lebih dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Istrinya terdiam, matanya berkaca-kaca. "Ini dari mana?" Wira tak menjawab, ia hanya berkata, "Rezeki." Hari itu utang dibayar, motor diperbaiki, anak mereka dibawa ke dokter terbaik di kota. Dalam hitungan hari, hidup mereka berubah drastis. Wira mulai membuka usaha kecil, dan anehnya, semua berjalan lancar, terlalu lancar. Uang datang tanpa hambatan, pelanggan selalu ramai, setiap masalah seolah menemukan jalan keluar sendiri. Tapi di balik semua itu, suara-suara mulai menagih. Awalnya hanya saat malam, bisikan halus yang menyuruhnya melakukan hal-hal kecil, menaruh koin di sudut rumah, membakar kemenyan pada hari tertentu, menyebut nama mereka dalam hati. Jika Wira menuruti, hidupnya lancar. Jika ia lupa, masalah datang. Satu malam, ia terlalu lelah dan tertidur tanpa melakukan aba-aba. Keesokan paginya, tokonya didatangi orang yang membuat keributan. Dagangannya rusak, uang hilang entah kemana. Suara itu kembali, kali ini lebih dingin. "Kau lupa pada kami." Rasa takut mulai menggerogoti kebahagiaan Wira. Lebih buruk lagi, keluarganya mulai berubah. Anak Wira sering menangis di malam hari. Katanya mendengar orang berbicara di sudut kamar. Istrinya mengeluh sering bermimpi berada di tempat gelap, dikelilingi bayangan tinggi yang menatap tanpa wajah. Wira tahu semua ini bukan kebetulan. Ia kaya, tapi ia tidak bebas. Setiap malam Jumat Kliwon, suara itu semakin keras, semakin dekat. Mereka meminta lebih banyak perhatian, lebih banyak kepatuhan. Dan di suatu malam yang sunyi, suara itu berbisik dengan nada berbeda. Nada yang membuat dada Wira serasa diremas.
Perjanjianmu akan naik tingkat. Wira terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia belum tahu apa arti kata-kata itu. Tapi satu hal pasti, harga dari kekayaan ini belum sepenuhnya dibayar. Sejak malam ketika suara itu berkata, perjanjianmu akan naik tingkat, Wira tak lagi bisa tidur nyenyak. Matanya selalu terasa berat, tapi setiap kali terpejam, dadanya sesak seperti ada beban besar menindih. Ia sering terbangun menjelang subuh, tepat di jam yang sama, dengan telinga berdenging. Dan disitulah suara itu menunggu. Wira tak lagi lembut, tak lagi menenangkan. Suara itu kini terdengar menuntut. Pada awalnya, permintaan mereka masih samar. Wira diminta memperbanyak sesaji, memperpanjang waktu ritual, dan tidak meninggalkan rumah setiap malam tertentu. Jika ia patuh, usahanya semakin besar. Uang mengalir tanpa henti. Rumahnya direnovasi, perabot diganti. Hidupnya tampak sempurna di mata orang luar. Namun ketenangan itu hanya di permukaan. Istrinya mulai sering sakit tanpa sebab jelas. Dokter bilang kelelahan, tapi obat tak pernah benar-benar membantu. Anak mereka semakin sering ketakutan, menolak tidur sendiri, menangis sambil menunjuk sudut rumah yang kosong. Di situ ada orang hitam, Pak. Katanya dengan suara gemetar. Wira hanya bisa memeluk anaknya. Dalam hatinya, rasa bersalah mulai tumbuh seperti duri. Malam Jumat Kliwon berikutnya, suara itu datang dengan nada yang tak bisa ditawar. Sudah waktunya kau membayar lebih. Wira duduk di ruang tengah, keringat dingin mengalir di punggungnya. Bukankah aku sudah menuruti semuanya? Kau menuruti karena takut kehilangan. Sekarang, buktikan bahwa kau setia. Udara di rumah mendadak dingin, lampu berkedip, lalu mati. Dalam gelap, Wira melihat bayangan-bayangan tinggi berdiri mengelilinginya. Tidak menyentuh, tapi cukup dekat untuk membuat napasnya terhenti. Apa yang kalian minta? Tanyanya lirih. Suara itu terdiam sejenak, seolah menikmati ketakutannya. Kami ingin yang paling dekat denganmu. Dunia Wira seperti runtuh seketika. Jangan, keluarga saya tidak tahu apa-apa. Suaranya pecah. Bayangan itu mendekat. Bau tanah basah dan kemenyan memenuhi ruangan. Kami tidak meminta nyawa. Belum, jawab suara itu pelan. Hanya ikatan. Seseorang harus menjadi penanda. Wira terjatuh ke lutut. Air matanya menetes tanpa suara. Keesokan harinya, anak Wira jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi, matanya kosong seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Dokter angkat tangan. Semua pemeriksaan normal, tapi kondisinya terus memburuk. Di sela tangis istrinya, Wira mendengar bisikan itu lagi. Waktu terus berjalan. Malamnya, Wira kembali ke hutan larangan. Kali ini bukan karena janji, tapi karena keputusasaan. Di tanah lapang yang sama, bayangan itu sudah menunggu. Apa yang harus aku lakukan? Suaranya hampir tak terdengar. Kau hanya perlu mengikat, jawab mereka. Sebut namanya, serahkan sebagian hidupnya pada kami. Ia akan hidup. Tapi tidak sepenuhnya. Tangan Wira gemetar. Ia menyebut nama anaknya dengan suara tercekik. Angin berputar kencang. Tanah bergetar. Dari kejauhan terdengar suara tangisan yang bercampur tawa. Saat ritual selesai, Wira tersungkur. Dadanya terasa kosong. Seperti ada bagian dari dirinya yang ikut diambil. Anaknya memang sembuh. Demamnya turun. Ia bisa tersenyum kembali. Tapi senyum itu berbeda. Kosong, dingin, tak sehangat dulu. Anak itu sering melamun, berbicara sendiri, dan terkadang tertawa di tengah malam tanpa alasan. Istri Wira mulai curiga. Kamu menyembunyikan sesuatu ya? Wira tak mampu menjawab. Setiap kali menatap wajah keluarganya, ia sadar bahwa kekayaan yang ia dapatkan kini berbau darah, meski belum ada nyawa yang benar-benar hilang. Dan di malam yang sunyi, suara itu kembali berbisik, lebih puas dari sebelumnya. Satu ikatan telah dibuat, dan masih ada yang lain. Wira menutup telinganya, tapi suara itu sudah bukan datang dari luar. Ia berasal dari dalam dirinya sendiri. Wira mulai membenci malam. Siang hari masih bisa ia lalui dengan berpura-pura normal. Senyum kepada pelanggan, berbincang dengan tetangga, menghitung uang yang semakin banyak jumlahnya. Tapi begitu matahari tenggelam, rumah besar yang dulu ia banggakan
berubah menjadi tempat paling menakutkan. Setiap sudut terasa diawasi. Setiap keheningan terasa berisik. Anaknya semakin sering berbicara sendiri. Kadang menyebut nama yang tak pernah Wira kenal, kadang tertawa lalu menangis tanpa sebab. Istrinya makin kurus, matanya cekung karena kurang tidur. Kita pindah saja dari sini, pintanya suatu malam. Sejak kaya, hidup kita malah kayak dikutuk. Kata kutuk membuat jantung Wira berdegup keras. Kita cuma capek. Jawabnya cepat, meski ia sendiri tak yakin. Malam itu, tepat ketika jam menunjukkan pukul 12, suara itu datang lagi. Tidak berbisik, tidak memanggil, tapi memerintah. Wira, sudah waktunya. Wira duduk kaku di ranjang. Tenggorokannya kering. Waktunya apa? Tumbal. Satu kata itu terasa lebih tajam dari pisau. Kau sudah naik tingkat. Lanjut suara itu tenang. Ikatan darah sudah dibuat. Sekarang, keseimbangan harus dijaga. Wira menggeleng keras. Aku tidak pernah setuju soal ini. Tawa pelan terdengar. Bergema di seluruh ruangan. Lampu padam. Udara membeku. Perjanjian tidak membutuhkan persetujuan ulang. Kata suara itu. Kau sudah menandatangani dengan keputusasaanmu. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding. Bergerak seperti makhluk hidup. Wira menutup mata. Tubuhnya gemetar. Apa yang kalian minta? Suaranya hampir tak terdengar. Nyawa. Jawab mereka singkat. Bukan keluargamu. Untuk saat ini, kalimat terakhir itu justru lebih menakutkan. Keesokan harinya, Wira gelisah tanpa alasan jelas. Dimanapun ia berada, telinganya terasa berdenging. Matanya menangkap hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia sadari. Orang tua yang berjalan tertatih di pinggir jalan. Pengemis yang tidur sendirian di kolong jembatan. Orang-orang yang seolah tak akan dicari siapapun jika menghilang. Suara itu tidak menyebut nama. Tapi Wira tahu, mereka sedang menuncuk. Sepanjang hari ia menolak, menutup telinga, mengalihkan pikiran. Tapi setiap penolakan dibalas dengan penderitaan kecil. Anaknya kembali demam. Istrinya pingsan tiba-tiba. Usaha mendadak kacau. Malamnya, suara itu berbisik lebih dingin dari sebelumnya. Kami bisa mengambil sendiri. Tapi jika itu terjadi, kau tidak akan menyukai akibatnya. Wira menangis. Untuk pertama kalinya sejak ia kaya. Ia kembali ke hutan larangan dengan langkah gontai. Tanpa tujuan jelas. Tanpa rencana. Di tanah lapang itu, bayangan-bayangan sudah menunggu. Lebih banyak dari sebelumnya. Pilih. Kata mereka serempak. Di kejauhan, Wira melihat sosok lelaki tua. Pemabuk desa yang sering tidur di kardu. Tak punya keluarga. Tak pernah diperhatikan. Sosok itu berdiri linglung, seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak ia pahami. Kami hanya membuka jalan, ujar suara itu. Langgata akhirnya tetap milikmu. Tangan Wira gemetar hebat. Dadanya terasa seperti diremas. Di dalam kepalanya, wajah anak dan istrinya silih berganti. Dengan langkah berat, ia mendekat. Ia tidak tahu bagaimana semuanya terjadi. Ia tidak ingin mengingatnya. Yang ia tahu, malam itu hutan dipenuhi bau desi dan tanah basah. Angin berputar kencang. Bayangan-bayangan tertawa pelan, puas. Keesokan paginya, desa gembar. Lelaki tua itu ditemukan meninggal di pinggir hutan. Tidak ada luka jelas, tidak ada tanda kekerasan. Dokter menyebutnya serangan jantung. Tidak ada yang mencurigai Wira. Dan sebagai gantinya, kekayaan Wira meledak. Usahanya berkembang pesat. Rekeningnya bertambah dengan angka yang bahkan tak pernah ia impikan. Namanya mulai dikenal. Ia dipuji, dihormati. Tapi setiap malam, saat ia menatap cermin, yang ia lihat bukan lagi dirinya sendiri. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan di belakang bayangannya, selalu ada sesuatu yang berdiri tersenyum. Suara itu berbisik puas di telinganya. Satu tumbal telah diterima. Wira menutup mata,
Air mata mengalir tanpa suara. Karena kini ia tahu satu kebenaran yang tak bisa dihindari. Ini bukan akhir, ini baru awal. Setelah malam tumbal pertama itu, hidup Wira naik ke puncak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Usahanya berkembang seperti tak mengenal batas. Cabang dibuka di mana-mana. Orang-orang yang dulu memandangnya rendah, kini menunduk hormat. Namanya disebut dengan kagum, bahkan iri. Namun bersamaan dengan itu, jiwanya perlahan menghilang. Wira tidak lagi mudah tertawa. Ia jarang pulang tepat waktu, bukan karena sibuk bekerja, tapi karena ia takut pada malam. Takut pada rumahnya sendiri. Takut pada jam-jam sunyi ketika suara itu bebas berbicara. Dan benar saja, setelah satu tumbal, suara itu tak pernah benar-benar pergi. Kau belajar cepat, bisik mereka suatu malam. Keseimbangan harus dijaga secara berkala. Wira meneguk ludah. Berapa lama sekali? Tawa pelan terdengar. Tergantung seberapa besar yang kau inginkan. Sejak saat itu, kematian mulai mengelilingi hidupnya. Bukan selalu karena dirinya. Kecelakaan kecil di dekat usahanya. Orang jatuh sakit mendadak setelah berurusan dengannya. Setiap kejadian terasa seperti kebetulan. Tapi Wira tahu, setiap kematian itu seperti setoran tak tertulis. Yang paling menyiksa, suara itu kini tak hanya datang malam hari. Ia muncul di tengah keramaian, di balik suara orang tertawa, di antara deru kendaraan. Jangan lupa pada kami. Kau berjalan karena kami mengizinkan. Wira mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Keluarganya pun semakin jauh. Anaknya kini hampir tak pernah bicara. Tatapannya kosong, seperti melihat dunia dari tempat yang sangat jauh. Kadang ia menggambar sosok-sosok hitam tinggi dengan tangan panjang, berdiri di sekeliling rumah. Istrinya akhirnya tak tahan lagi. Kamu kenapa sebenarnya? Tanyanya suatu malam sambil menangis. Uang banyak, tapi kamu seperti orang mati. Anak kita berubah, aku berubah. Ini bukan hidup. Wira ingin berteriak, ingin mengaku. Tapi setiap kali ia membuka mulut, dadanya terasa ditekan kuat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Suara itu berbisik dingin. Jika dia tahu, ikatan akan melebar. Wira hanya bisa terdiam. Malam itu, istrinya pergi ke rumah orang tuanya, membawa anak mereka. Tanpa bertengkaran, tanpa pamit panjang, Wira hanya berdiri mematung di depan pintu, menatap mobil yang perlahan menghilang di ujung jalan. Rumah besar itu kini benar-benar kosong. Kesepian membuka pintu yang lebih dalam. Tanpa keluarga, suara-suara itu semakin bebas. Bayangan-bayangan kini tak lagi bersembunyi. Wira sering melihat mereka berdiri di sudut ruangan, duduk di kursi tamu, bahkan berdiri di belakangnya saat ia bercermin. Dan suatu malam, suara itu berkata dengan nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Lapar. Kami ingin yang lebih dekat. Wira gemetar. Aku sudah memberi banyak. Kami ingin kau. Kata-kata itu membuat napas Wira terhenti. Bukan sekarang, lanjut suara itu. Tapi bersiaplah. Tubuhmu sudah terbiasa. Jiwamu sudah retak. Sejak malam itu, tubuh Wira mulai sakit-sakitan. Dokter tak menemukan apa-apa, tapi ia sering muntah darah, pingsan tanpa sebab, dan bermimpi berada di tempat gelap tanpa ujung, ditarik oleh tangan-tangan hitam dari segala arah. Dalam mimpinya, ia mendengar jeritan orang-orang yang pernah menjadi tumbal. Semua menatapnya dengan mata kosong. Kau menyusul kami, kata mereka serempak. Suatu malam, dalam keputusasaan terakhir, Wira mendatangi Mbah Sastro. Orang tua itu menatap Wira lama, lebih lama dari sebelumnya. Wajahnya muram. Kau sudah terlalu dalam, katanya pelan. Yang kau hadapi bukan lagi pesugihan. Kau sudah jadi wadah. Apa aku masih bisa lepas?
Suara Wira bergetar. Mas Sastro menggeleng pelan. Ikatan bisa diputus, tapi selalu ada yang harus menggantikan. Siapa? Tanya Wira, hampir berbisik. Mas Sastro menatap lurus ke matanya. Kau sendiri. Wira pulang dengan langkah hampa. Di rumah, suara itu menyambutnya dengan tawa pelan. Puas, seolah tahu apa yang perlu ia dengar. Tidak ada jalan pulang, Wira, bisik mereka. Hanya jalan turun. Wira terduduk di lantai, menutup wajahnya dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak lagi takut kehilangan kekayaan. Ia hanya takut satu hal, bahwa dirinya sendiri sudah bukan miliknya lagi. Malam itu sunyi dengan cara yang aneh. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Bahkan detak jam di dinding rumah Wira seakan berhenti. Wira duduk sendirian di ruang tengah, diterangi cahaya lampu yang redup. Rumah besar itu terasa seperti makam, dingin, kosong, dan penuh kenangan yang menyakitkan. Di meja depan tergeletak foto istrinya dan anaknya, foto lama, saat mereka masih tersenyum tanpa ketakutan di mata. Aku cuma ingin hidup layak, gumamnya lirih. Suara itu muncul untuk terakhir kalinya, tidak marah, tidak menekan. Justru terdengar tenang, puas, dan kau sudah mendapatkannya. Bayangan-bayangan hitam keluar dari sudut rumah, berdiri rapi mengelilingi Wira, tidak mengancam, tidak bergerak. Mereka menunggu. Sekarang waktunya, kata suara itu, keseimbangan terakhir. Wira mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak gemetar. Kalau aku pergi, katanya pelan, keluargaku bebas. Suara itu terdiam sejenak, lalu terdengar jawaban yang jujur, sesuatu yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Mereka tidak lagi kami ikat. Air mata Wira jatuh satu persatu. Ia tersenyum kecil, pahit, baik. Tanpa ritual besar, tanpa darah, tanpa hutan larangan. Perjanjian terakhir itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Bayangan-bayangan mendekat, lampu padam, udara terasa berat. Wira merasakan tubuhnya perlahan dingin, sementara pikirannya justru terasa ringan. Suara-suara jeritan yang dulu menghantuinya kini menjauh, digantikan oleh keheningan yang dalam. Dalam detik-detik terakhir, wajah anaknya muncul di benaknya, tersenyum seperti dulu. Ayah pulang, bisiknya. Dan saat fajar menyingsing, Wira ditemukan meninggal di ruang tengah rumahnya. Duduk tenang, wajahnya damai. Dokter menyebutnya serangan jantung mendadak. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada kejandalan. Uang dan usahanya lenyap perlahan setelah itu. Bangkrut, dijual, hilang seperti tak pernah ada. Rumah besar itu kosong, lalu ditinggalkan. Istri dan anak Wira pindah jauh dari desa itu. Anaknya perlahan kembali normal, tak lagi berbicara sendiri, tak lagi menggambar bayangan hitam. Namun orang-orang desa masih bercerita tentang rumah kosong yang kadang terdengar suara langkah kaki di malam hari, tentang bisikan lirih saat hujan turun pelan, tentang suara yang memanggil nama orang-orang putus asa. Karena suara dari alam gaib tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu orang berikutnya yang cukup lelah dengan hidup dan cukup nekat untuk